Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat ya. Jadi walaupun kita masih di era pandemi COVID-19 ini ya, Ibu harap tidak mengurangi antusias dan semangat kita semua untuk mengikuti perkuliahan secara online, baik itu melalui video-video pembelajaran yang dosen-dosen berikan kepada Anda semua ya. Oke. Nah, perkenalkan, nama Ibu Melati Suci Mayasari, biasa dipanggil Ibu Email ya. Di semester genap 2001-2022 ini Ibu mengampu mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi ya. Jadi bersama Ibu Fitriani ya. Jadi kami berbagi ya untuk mengampu mata kuliah yang biasa disingkat dengan PEPSI di semester ini. Nah, untuk materinya nanti akan Ibu share ya melalui Google Classroom atau melalui web Anda masing-masing. Nah, untuk video-video ini jadi Ibu bagi per pertemuan ya. Oke. Oke, berikut materi kita di mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi ya. Untuk pertemuan pertama ini ya, kita mengenal sedikit ya atau secara garis besar apa sih itu manajemen proyek ya. Jadi sasaran kita ya, tujuan kita di mata kuliah manajemen proyek ini yaitu agar mahasiswa dapat ya memahami pekerjaan seorang project manager ya. Jadi kita di sini berbicara tentang proyek ya, kemudian dipimpin oleh seorang manajer ya. Nah, bagaimana kita nanti seolah-olah ya masuk sebagai project manajernya ya. Jadi tujuannya mahasiswa dapat mengerjakan sebuah project perangkat lunak ya, pengerjaan proyek software dengan menggunakan spesifikasi, dokumentasi dan standarisasi tertentu yang sudah ditetapkan ya. Nah, jadi itu tujuan kita untuk mata kuliah ini ya. Jadi paling enggak kita sedikit merasakan lah ya bagaimana menerima sebuah proyek, kemudian menangani sebuah proyek, dan Anda sebagai project manajernya ya. Oke. Nah, dalam referensi ya atau panduan kita untuk manajer proyek ya, jadi ada beberapa area panduan ya, guidelines areanya. Yang pertama, kita memahami ya, memperkenalkan tentang PMBOK ya, kemudian project life cycle, project process management ya, kemudian project integration management, kemudian project area management, project scheduling management, project cost management, project quality management, project resource management, kemudian project communication management, project risk management, project procurement management, dan project stakeholder management ya. Jadi ini yang masuk ke dalam guidelines area untuk managing project ya. Walaupun mungkin nanti tidak semuanya kita bahas di sini secara detail ya, paling enggak ada beberapa step yang harus kita pelajari dan pahami ya. Oke, jadi tadi kita bicara PMBOK yaitu Project Management Body of Knowledge. Nah, ini adalah sebuah standar ya, standarisasi atau panduan yang harus dikenal dan dipahami oleh seorang
project manager. Sorry. Jadi jika profesi kita sebagai project manager, nah jadi kita harus memahami benar nih ya kitab untuk manajer proyek ya, yaitu PMBOK. Nah, ini merupakan dokumen formal ya yang menguraikan norma-norma yang dibentuk, aturan yang dibentuk ya, kemudian metode-metode yang digunakan, proses-prosesnya seperti apa, dan bagaimana mempraktekkan managing project ini ya. Jadi sebagaimana dengan profesi-profesi lain ya seperti hukum, pengobatan, akuntansi ya, itu semuanya punya panduannya ya, buka buku atau kitab panduannya ya. Jadi kita nggak sembarangan ya, artinya kita menggeluti sesuatu ya sebagai profesi kita, nah itu harus punya dokumen formalnya atau punya panduannya. Nah, untuk manajemen project ya panduannya adalah Project Management Body of Knowledge atau PMBOK ya. Nah, mungkin Anda udah tahu lah kalau proyek itu apa ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin dikerjakan, baik itu sendiri atau bersama-sama dengan tim, biasanya kita menyebut itu sebuah proyek ya, entah itu proyek perangkat lunak ataupun proyek perangkat keras. Nah, mungkin spesifiknya nanti kita di sini adalah proyek perangkat lunak atau software. Nah, secara garis besar ya, proyek di sini adalah suatu usaha sementara ya, jadi ada limit waktunya yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk ya atau jasa yang unik biasanya. Jadi kita dikontrak ya untuk melakukan suatu kegiatan ya untuk menghasilkan barang atau jasa ya yang sifatnya agak unik ya, tetapi punya limit waktu tertentu ya. Nah, hasilnya apa dari proyek yang kita kerjakan atau laksanakan ini? Yang pertama, ya, sebuah produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lain, ya, atau satu item akhir dengan sendirinya. Ya, jadi dia menghasilkan suatu komponen, ya, untuk kegiatan berikutnya. Ya, jadi entah itu untuk dia sendiri ataupun untuk kelanjutan proyek yang lain. Kemudian kedua, ya, suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan, ya, seperti satu fungsi bisnis yang mendukung produksi ataupun distribusi, ya. Jadi kita tadi memproduksi sendiri, ya, atau kita menyalurkan untuk stakeholder yang lain. Kemudian yang ketiga, ini merupakan satu hasil seperti dokumen, ya, kemudian software, ya, seperti satu proyek riset yang mengembangkan pengetahuan, ya, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah satu kecenderungan yang hadir atau satu proses baru akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi kita meneliti, ya, suatu proyek, ya, sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, itu output dari proyek. Nah, apa saja proyek itu? Ya, jadi semuanya sebenarnya bisa dijadikan sebagai proyek. Nah, di sini kita jabarkan bahwa proyek itu dapat berupa pengembangan sebuah produk atau layanan baru, ya, jadi produk atau jasa yang mengakibatkan satu perubahan di dalam struktur, ya. Jadi struktur organisasi, susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi itu akan mengalami perubahan, ya, entah itu bertambah strukturnya, bertambah pegawainya, atau mungkin berkurang dengan adanya proyek tersebut,
ya, dan gaya dari suatu organisasi tersebut juga akan berubah. Misalnya di sistem yang lama, ya, yang sebelumnya berjalan itu menggunakan sistem yang manual. Jadi dengan adanya proyek baru, ya, dengan adanya proyek yang dihasilkan mungkin akan mengalami perubahan pada organisasi, ya, karena sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kemudian proyek itu dapat mengembangkan atau memperoleh, ya, satu sistem informasi yang dimodifikasi ataupun yang baru. Jadi kita punya tadi, ya, sudah punya sistem yang sudah berjalan, ya. Jadi dengan adanya pengembangan proyek ini, maka proyek sistem yang lama itu dimodifikasi, ya, atau diperbaiki menjadi lebih baik, dan bisa juga diganti dengan sistem yang baru. Nah, proyek ini juga membangun sebuah bangunan atau infrastruktur, ya, ini berarti kan produk, ya, kelihatan produknya, kemudian menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru dan sebagainya, ya. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun tim, ya, dengan waktu atau limit tertentu, nah itu bisa disebut sebagai proyek, ya. Nah, mungkin ada perbedaan antara proyek dan kegiatan operasional. Jadi proyek ini kan dikerjakan dalam waktu tertentu saja, ya, sifatnya sementara, sedangkan kegiatan operasional biasanya yang dikerjakan sehari-hari. Nah, kalau proyek ini, ya, dia sifatnya unik atau spesifik. Jadi hanya satu pekerjaan saja yang dilakukan, ya, sedangkan operasional kan sifatnya rutin, setiap hari itu saja yang dikerjakan, ya. Kemudian proyek memiliki awal dan akhir tadi, karena waktunya terbatas, jadi dibatasi limitnya dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, ya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, yang jelas ada limit waktunya. Sedangkan kegiatan operasional itu dikerjakan secara kontinu setiap hari, ya, tidak ada batasan waktu. Kemudian kalau proyek misinya untuk melakukan perubahan, sedangkan operasional misinya untuk kegiatan yang berkesinambungan, ya. Jadi setelah ini kelanjutannya ini, setelah ini kelanjutan ini, ya, berkesinambungan. Kemudian untuk proyek sumber dayanya temporer, sementara, ya, jadi dia berupa tim, ya. Untuk proyek ini timnya si A, si B, si C, manajernya si Z. Tapi untuk operasional kan sudah permanen, ya, sesuai dengan struktur organisasi dari organisasi perusahaan tersebut. Kemudian kalau proyek fokusnya pada efektivitas, ya, sedangkan operasional fokusnya pada efisiensi. Dan proyek itu penugasannya berdasarkan sasarannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tim proyek job desk-nya apa, kemudian anggota-anggotanya, ya, sesuai dengan job desk-nya. Sedangkan kegiatan operasional penugasannya sesuai dengan peran ataupun fungsinya, ya. Nah, itu perbedaan antara pekerjaan proyek dan kegiatan operasional. Nah, sesuai dengan judul mata kuliah kita, yaitu kita ingin melakukan pengelolaan terhadap proyek, ya, manajemen proyek. Nah, apa itu manajemen proyek? Ya, yaitu aplikasi atau implementasi dari kumpulan pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, keterampilan, perangkat, ya, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari suatu proyek, ya. Jadi kita punya suatu kebutuhan atau punya tujuan, ya. Misalnya ingin mengubah sistem yang sudah ada yang masih manual, ya, menjadi sistem yang baru yang sudah terkomputerisasi. Itu tujuan proyek kita.
Nah, kita gunakanlah segenap pengetahuan kita, ya, keterampilan kita, kemudian dengan bantuan perangkat-perangkat dan teknik, ya, untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhan dan tujuan dari proyek tersebut. Ya, jadi stakeholder, ya, bersama-sama dengan manajer proyek, ya, atau tim proyek dengan menggunakan tools dan teknik untuk menghasilkan proyek yang sukses, ya, tujuannya yaitu menghasilkan proyek tersebut, ya. Nah, dalam mengembangkan suatu proyek, ya, dalam mengelola suatu proyek ada 3 faktor pembatas, ya, yang perlu diperhatikan dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah skupnya, yang kedua waktunya, yang ketiga biayanya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam menghasilkan target, ya, target proyeknya ini, ya, 3 faktor utama, ya. Yang pertama ruang lingkup atau scope. Ya, pada intinya di sini kita membahas jenis dan bahasan-bahasan yang ada pada sebuah proyek, ya. Jadi proyek ini sejauh mana batasan-batasannya dan ruang lingkupnya, ya. Jadi untuk menghasilkan proyek tersebut sesuai dengan target kita, ya, pasti ada batasan-batasannya, ya. Yang di luar dari batasan proyek, ya, itu kita singkirkan dulu, ya. Nah, kemudian pembatas yang kedua yaitu waktu, ya. Nah, ini merupakan suatu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek, ya. Kita punya target waktunya, ya. Jadi pada intinya faktor waktu ini yaitu memanage bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, ya. Mulainya kapan, ya, berakhirnya kapan, ya. Jadi komponen waktu ini sangat penting, ya, sangat berarti terutama pada saat-saat yang memang krusial, ya. Terkadang suatu proyek dipaksa untuk selesai pada waktu tertentu walaupun terdampak pada membengkaknya biaya, ya, karena kita menargetkan misalnya 1 bulan, tapi mungkin di pertengahan ada kendala-kendala yang bisa disebabkan dengan human error atau kendala alam, ya, sehingga menyebabkan ada kekosongan waktu, kita tidak menjalankan atau melaksanakan proyek, sehingga agar tujuan kita ini tercapai 1 bulan, ya, kita harus menambah biaya, ya, agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan target waktunya, ya. Nambah biaya, nambah orang untuk mengerjakannya, ya. Yang penting waktunya sesuai dengan yang kita tentukan di awal, ya. Kemudian pembatasan ketiga yang tidak kalah penting juga yaitu cost atau biaya. Nah, ini merupakan salah satu faktor komponen utama proyek, ya. Kalau nggak ada costnya mungkin nggak jalan proyeknya, ya. Jadi pada intinya faktor biaya atau cost ini menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek, ya. Mungkin jika proyeknya besar berarti biayanya juga besar. Kalau proyeknya kecil, ya sebandinglah cost yang dikeluarkan juga kecil. Jadi faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh faktor scope dan faktor time, ya, tadi. Jadi secara umum semakin besar ruang lingkupnya dan semakin lama waktunya, otomatis biaya yang dikeluarkan dalam mencapai target proyek itu juga akan semakin besar, ya. Seperti Ibu jelaskan tadi, jika scope proyeknya besar maka waktunya juga lebih lama dan cost-nya lebih besar. Tapi jika scope proyeknya kecil, mungkin time-nya, waktunya lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Jadi saling berpengaruh antara 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek. Nah, kita, ya, sebagai manajer proyek yang sudah kita jelaskan di awal bahwa kita
akan menjadi seolah-olah manajer proyeknya, ya. Jadi kita orang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap keseharian atau kegiatan. Oke. Jadi manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab secara penuh ya terhadap kegiatan keseharian ya pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi ya. Jadi walaupun proyek ini dikerjakan secara tim, tapi manajer proyek itu bertanggung jawab ya terhadap kegiatan keseharian dari proyek tersebut ya, karena kita yang memanage ya, mengatur proyek tersebut. Peran dari seorang manajer proyek adalah terpisah dari seorang manajer operasi atau manajer fungsional ya. Jadi di bawah manajer proyek mungkin ada manajer yang lain, ada manajer operasional, ada manajer fungsional. Nah, tapi ya manajer proyek adalah orang yang di atasnya yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut ya. Jadi dalam PMBOK guide tadi ya, di sini kita harus melihat skill, interpersonal skill, kemudian knowledge and skill of general management, kemudian understanding of the project environment, application of knowledge areas, standardization dan regulationnya ya. Kemudian yang menjadi poin utama dalam pengetahuan project management yaitu interpersonal skill-nya ya, skill dari masing-masing tim, kemudian pengetahuan dan keterampilan dari manajer proyeknya ya, kemudian pemahaman tentang lingkungan proyek tersebut dan aplikasi dari area pengetahuan ya. Kemudian ada standarisasinya, ada regulasi ataupun kebijakan-kebijakannya. Nah, yang ini harus dikuasai oleh seorang manajer proyek berdasarkan panduannya tadi ya, PMBOK guide-nya. Nah, bagaimana siklus hidup sebuah proyek? Jadi dalam melakukan sesuatu biasanya ada siklusnya ya, sama seperti kemarin kita mengembangkan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi ada siklus hidupnya yang kita sebut dengan life cycle development system ya. Nah, untuk proyek ini juga punya siklus hidup yang merupakan suatu metode yang digunakan ya untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, diawasi sejak awal proyek ya, kemudian disepakati untuk dikerjakan sehingga tujuan akhir dari proyek tersebut tercapai. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya, ada metode yang digunakan ya untuk menggambarkan kegiatan dari proyek tersebut, mulai dari perencanaan, pengontrolan dan pengawasan ya, sehingga tujuan atau target dari proyek tersebut itu dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Nah, untuk daur hidup proyek ya itu ditentukan atau dibentuk oleh beberapa aspek. Yang pertama, organisasinya, teknologinya ataupun informasi yang akan dikerjakan ya. Jadi aspek-aspek ini saling berhubungan dan saling terkait ya dalam membentuk daur hidup proyek. Daur hidup proyek juga menyediakan framework dasar ya untuk mengelola proyek dengan mengabaikan pekerjaan spesifik yang kita libatkan ya. Oke. Ada 4 tahapan ya dalam daur hidup proyek. Ya, yang pertama tahap inisiasi ya. Tahap inisiasi proyek ini merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan
ya. Jadi tahap inisialisasi ini ya, yaitu tahap di mana ya kita menentukan kegiatan proyek sejak awal proyek ini disepakati untuk dikerjakan ya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu mulai ke tahap perencanaan. Nah, ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan, ya batasan-batasannya sudah ditentukan dan tim proyeknya sudah terbentuk, maka mulailah aktivitas proyek ya, masuk ke tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci ya, sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah kita membuat yang namanya dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, ya, kemudian communication plan, procurement plan, contract supplier, dan perform peer review. Ya, jadi kita harus menyiapkan dokumen-dokumen ini ya pada tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke tahap eksekusi ataupun pelaksanaan proyek. Artinya di sini ya proyeknya sudah jelas dan sudah terperinci apa yang akan kita lakukan ya, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi. Ya, jadi pada tahap ini deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun ya. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumen project plan itu akan dieksekusi, sementara kegiatan pengembangannya berlangsung. Beberapa proses manajemen perlu dilakukan ya, guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables ya sebagai hasil akhir proyek. Nah, yang terakhir adalah tahap penutupan, di mana tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek ya, di mana hasil akhir proyek ya atau deliverables project beserta dokumentasinya ya itu diserahkan kepada stakeholder atau pelanggan ya. Kontak dengan supplier diakhiri, kemudian tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek ini sudah selesai dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya. Jadi langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post implementation review ya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan proyek kita ya yang sudah kita laksanakan dan mencatat setiap pelajaran ataupun masukan yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung. Nah, ini nanti ya akan menjadi masukan kita, referensi kita atau pelajaran kita untuk mengembangkan proyek-proyek di masa yang akan datang. Ya, jadi catatan kita jika di proyek yang pertama atau di proyek ini ada kekurangannya ya atau ada kelemahannya, itu menjadi catatan kita ya agar kita dapat membangun kembali proyek di masa yang akan datang itu lebih baik lagi ya. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam project management. Nah, sekarang karakteristik dari daur hidup project. Nah, bermacam-macam proyek ya di dalam kompleksitas dan ukuran itu menjadi karakteristik yang menjadi acuan kita ya di dalam daur hidup proyek. Tak peduli ya bagaimana besar ataupun kompleks atau sederhana dan kecilnya ya sebuah proyek, tapi semua proyek ini dapat dipetakan pada struktur daur hidup ya, seperti memulai proyek, kemudian mengorganisir dan menyiapkan proyek, menyelesaikan proyek, dan menutup proyek ya. Jadi sesuai dengan tahapan tadi ya, mau proyek besar, mau proyek kecil atau proyek menengah ya, daur hidupnya tetap dilaksanakan dan inilah merupakan karakteristik dari daur hidup proyek ya.
awal proyek atau mulai proyek, kemudian bagaimana memanajemen, mengatur dan menyiapkan proyek, menyelesaikan proyek tersebut, ya, pekerjaan proyeknya, dan menutup proyek. Nah, dalam tahapan proyek, ya, ada tahap-tahap proyek yang harus dilaksanakan, ya, secara berurutan, ya, namun dapat overlap dalam beberapa situasi proyek. Jadi tujuan kita tadi, ya, dalam melaksanakan tahapan-tahapan proyek itu berurutan, ya, tahap pertama dulu, tahap kedua, tahap ketiga, baru tahap keempat, ya. Tapi mungkin, ya, di pertengahan kita bisa mengalami overlap, ya, dalam situasi proyek. Beberapa proyek mungkin hanya akan memiliki satu tahap saja, ya. Proyek lain mungkin memiliki banyak tahap, yang mungkin tergantung dengan proyeknya, ya. Tapi, ya, tetap harus mengikuti daur hidup proyek. Nah, ada 3 jenis tipe hubungan antar tahap, ya. Jadi maksudnya kan ada tahap-tahapannya, ya. Nah, kemudian ada hubungan antar tahap yang satu dengan tahap yang kedua, tahap kedua dengan tahap ketiga, ya. Nah, untuk hubungan antar tahap ini itu ada 3 jenis. Yang pertama, hubungan sequential, yaitu di sini sebuah tahap hanya dapat dimulai sekali, ya. Tahap sebelumnya adalah melengkapi. Jadi tahap pertama dulu, ya, baru dilanjutkan dengan tahap berikutnya, ya, berurutan. Sedangkan jenis yang kedua adalah hubungan overlapping. Nah, tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Artinya gini, tahap pertama belum selesai, ya, kita sudah melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi tahap pertama ini belum selesai, tapi sudah kita timpa lagi dengan tahap yang berikutnya. Sedangkan jenis hubungan antar tahap berikutnya yaitu hubungan iteratif. Jadi hanya satu tahap yang direncanakan di setiap waktu, dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan suatu tahap itu sedang dieksekusi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini jenis contoh proyek satu tahap, ya. Sedangkan ini contoh proyek dengan 3 tahap, ya. Sedangkan ini contoh proyek dengan tahap overlapping, ya. Kalau ini kan tahapnya satu saja, ya. Sedangkan 3 tahap itu secara berurutan, ya. Menyelesaikan tahap pertama dulu, baru dilanjutkan dengan tahap kedua dan berikutnya. Sedangkan untuk tahap overlapping, ya, pekerjaan tahap pertama itu belum selesai, sudah ditimpa dengan tahap yang berikutnya, ya. Ini gambaran mengenai hubungan antar tahap dalam tahapan proyek. Baik, sekian untuk materi kita hari ini, ya. Insya Allah kita lanjutkan materi kita berikutnya pada video-video pembelajaran yang seterusnya, ya, yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.